cara berpikir. Jadi kemungkinan yang terburuk yang terjadi pada diri kita itu juga harus ada dalam cara berpikir kita, tetapi tidak mendominasi. Porsinya ada 10%. Paling maksimal di 20%. Jadi setiap ketika kita hidup menaruh pemikiran yang tidak baik 10-20%, setidaknya itu menjadi alarm, warning buat kita bahwa segala di dunia ini itu tidak semerta-merta akan sesuai dengan keinginan kita. Makanya dua rumus tadi itu yang sering digaung-gaungkan kepada teman-teman itu tidak berlaku kalau berbicara dengan saya. Majikan pasal 1 ayat 1, tapi Hong Kong punya aturan. Ingat ya, yang membuat kita harus terpaksa menjalankan apa yang mereka sampaikan itu karena kita tidak benar-benar memahami peraturan. Majikan mengusir kita hari ini, besok atau lusa itu kan bebas. Bukan sekali lagi pasal 1 ayat 1. Tapi di dalam kontrak itu tertera siapapun memutuskan kontrak walaupun sebelah pihak A dan pihak B itu boleh dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Nah ini loh, ini yang tidak banyak dipahami sama teman-teman. Jadi teman-teman semuanya terlalu menggunakan hati, logikanya sedikit sekali kepakai, sehingga dampaknya yang terjadi di saat dia bilang kamu harus hari ini pulang, serasa kita itu ditampar das. Padahal sampean pun, aku mau keluar hari ini, kamu tak bayar 1 bulan gaji, itu pun juga boleh. Tapi kadang kita terbalik bahwa kita yang merasa butuh, sehingga sayang ya eman-eman nek duit kayak gitu dikasihkan majikan. Padahal itu juga bisa. Jadi semuanya berlaku win-win solution. Kita mau buang majikan kita itu boleh, majikan buang kita itu juga boleh. Itu kalau kita merunut berdasarkan aturan. Saya tidak ingin menyalahkan sampean, tapi saya memahami psikologinya sampean hari ini masih ada rasa. Terus ini pertanyaan saya tadi, sampean dibelikan di hari Jumat. Nah ini saya tanya, sampean bookingnya mahal, berarti sampean minta duit, bukan sampean minta tiket. Karena dibelikan tiketnya murah, sehingga sampean minta tukernya duit. Apa benar kayak gitu kira-kira? Enggak. Gimana? Gimana? Salah. Gimana? Kan gini, kan dia ngeliatin, ya enggak? Yang ngebooking itu kan sopir, kan dia ngeliatin ini loh harganya gitu, 1.000 lebih katanya. Ya seperti yang tadi aku ngomong sebelumnya. Betul. Aku nanya ada bagasi enggak gitu kan? Soalnya kan aku juga bawa koper loh. Terus katanya kalau kamu mau aku yang ini loh katanya, yang harganya 2.000 berapa gitu. Tapi kamu nambahin, aku cuman bayarin segini gitu. Kayak gitu. Itu majikan ya, bukan sopir ya? Bukan, itu yang ngomong majikan, cuman yang ngebookingin si sopir. Ngebookingin. Jadi kita itu di sini tuh banyak perantaranya gitu. Jadi juga bukan aku sama bos, bukan. Nah kayak gitu loh. Jadi saking kayanya bos aku sama ribet. Nah habis itu terus kan aku ngomong sama saudaraku, tiketnya gini-gini kan, jam segini-segini. Terus ngomong lagi, ya udah nggak apa-apa kamu nambah, kata saudaraku kan. Yang penting kamu ada bagasi. Terus aku ngomong lagi sama bos, bos ya udah aku nambah, aku nggak apa-apa nambah gitu. Tapi yang penting ada bagasi. Terus itu dia nanya-nanya sama sopir, dia ngomong lagi ke aku, Des gitu kan, ngomong lagi, oh ini harganya katanya. Jadi bukan aku yang nanya harga, dia yang ngomong ke aku. Oke, terus? Bukan. Ini harganya 3.000 lebih loh katanya, gimana? Aku nggak apa-apa, ambil. Kayak gituin, ambil. Aku nggak terserah kamu mau 3.000, 6.000, apa terserah gitu. Yang penting aku pulang. Ya udah aku bookingnya gitu. Nah terus bookingin cuman
si sopir nggak bisa ngebookingin karena nama aku cuma nggak ada nama tengah sama nama akhir. Terus bos aku manggil lagi, ini gimana cara ngebookingnya loh? Nama kamu coba lihat sih paspornya kan. Terus aku liatin kan, nama aku cuma ada 5. Loh, kayak gini sopirnya nggak bisa ngebook. Ya udah, terus kan aku nelpon saudaraku bisa ngebookingin katanya. Udah, ya jangan mikirin tiket, aku yang beli. Oh kamu yang beli. Terus dia ngomong lagi sama sopir, udah ini dia mau beli sendiri katanya gitu. Terus ya udah, aku semalam jam 12 aku booking itu. Terus sama saudaraku. Terus sampean dikasih duit sesuai kan? Sesuai maksudnya. Sesuai dengan ya, harga dia tiket. Cuma mau enggak, separuhan. Dia cuma mau bayarin 1.000 lebih. Oh, karena ada mau. Enggak, ketika tidak ada tambahan bagasi berapa harganya? Gak ada tambahan. Aku lihat di bookingan dia ya, bukan aku yang ini harga, bukan. 1.200 apa 1.400 itu. Oh, itu tidak ada bagasi ya? Iya. Begitu ada bagasi jadi berapa? Semalam booking harga ini Indo ya. Soalnya bawa bookingnya kan 4.300.000 kalau nggak salah. Berarti sampean total yang penerbangan siang. Berarti totally sampean nambah berapa? Aku nambah sekitar 1.100 atau 200. Oh, berarti separuhan ya hitungannya. Iya, separuhan. Oke, berarti itu kan bisa dianggap deal ya untuk masalah tiket ya harusnya. Boleh kita bicara begitu. Cuman sampean rodok gondok aja ya. Iya gitu, kayak ya. Apaan sih aku jauh-jauh hari gitu suruh prepare, kok ngedadak dengan dia seenaknya harganya lo segini, bukan aku yang ituin harga. Bukan, jadi bos aku. Kan lucu gitu loh. Oke. Berarti gini ya, berarti untuk masalah tiket berarti sebenarnya sudah clear ya? Sudah. Aku nggak mau mempermasalahkan, ibaratnya yang penting aku pulang udah. Malahan kalau dia ngomong Jumat, besok pun aku pulang kalau nggak ada barang ini. Oke. Jadi sebenarnya wis nggak ada masalah aja, cuman penerimaan dalam diri sampean aja yang masih kok kayak gini banget gitu ya. Iya betul. Oke. Jadi kira-kira nih saya harus bagaimana nih kalau menurut sampean? Saya cuma pengen tahu aturan di Hongkong. Ya sudah. Jadi pengen tahu aturan di Hongkong. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan lagi, aturan di Hongkong kapanpun bagaimanapun majikan mengusir kita itu punya hak, dan kita pun angkat kaki dari rumah majikan itu juga punya hak pisah. Jadi secara prinsip peraturan seperti itu. Tapi kalau kita tidak ingin langsung bayar majikan, automatically kan 1 bulan kan hampir sama. Majikan sampean juga 1 bulan kalau dia tidak mau membayar langsung ngasih uang interminate. Jadi perbedaannya itu begini, kalau sampean ini adalah finish. Jadi kalau finish, automatically sampean harus minta surat finish, dinyatakan memang harus finish. Ya terlepas ya, kembali lagi. Kalau dia nggak mau ngasih dan apapun, sampean keluar sudah 40 hari dari tanggal sebelum visa sampean habis itu sudah otomatis catatan di imigrasi itu finish. Tapi kalau sampean masih hari ke-50, hari ke-41, hari 42 itu sampean masih belum dinyatakan finish. Tapi kalau 40 itu finish. Sudah. 40 itu sudah. Jadi sebelum 40 hari itu dinyatakan belum finish. Tapi kalau sesudah 40 hari itu bisa. Ya, jadi kalau 36, 37, 39, 35 itu sampean sudah dinyatakan finish secara aturan. Jadi terlepas dia nanti mau ngasih atau tidak, ya kita nuntut harusnya dapat gitu loh, dapat surat itu. Jadi saya rasa persoalannya sampean ini sudah selesai. Tapi yang belum terobati adalah kekecewaan. Jadi penerimaan. Sama aturan sih, sejujur ya aku kan jarang bergaul di sini. Jarang ngobrol sama siapa-siapa gitulah. Siap. Jadi aku tuh maaf ya nggak begitu paham dengan aturan Hongkong. Yang aku tahu ya ibaratnya yang agent bilang kayak gaji, kayak uang cuti, kayak tiket itu ditanggung sama bos gitu.
Yang aku tahu sih cuman itu. Makanya aku kayak apa gitu aturan yang harus aku tahu gitu. Betul. Jadi yang lebih gitu loh. Jadi ya sekali biar lagi aku nggak meninggalkan Hongkong ya maaf, biar aku meninggalkan Hongkong pun nggak dalam ganjel bertanya, gitu ya. nggak dalam bentuk penasaran. Bertanya-tanya kenapa gitu kan. Sampean masih di Indonesia, telepon saya juga boleh, ya kan? Kebetulan kan sampean WA langsung saya angkat. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ya saya cuma turut prihatin ya, apapun yang terjadi buat sampean. Kalau memang tidak jelas dengan aturan dan semuanya bisa kita berdiskusi, ya setidaknya saya tidak ingin menggurui atau memberikan ngasih sesuatu, tapi kita belajar bareng. Menurut saya sih kita diskusi. Aku terima kasih banyak ya. Kita ini terus sampai ngomong ya udah yang buat aku apa ya tenang terus ya. Oh ya gini aturannya gitu. Aku sedikit lebih paham lagi gitu aturan di Hongkong. Betul. Dengan tadi itu aku minta surat finish ya. Betul, surat finish itu wajib. Wajib sampean minta surat finishnya agar rekod sampean memang benar-benar finish ya. Sekali lagi saya turut saya turut prihatin atas apa yang terjadi di dalam diri sampean, tapi ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Bahwa jadi apapun yang akan dilakukan bos ya sebisa mungkin kita selalu siap dengan posisi dan keadaan yang betul. terjepit. Nah itu harus kita berpikir. Tergencet. Iya ya, nggak terjepit aja, tergencet ya, tergerus. Jadi makanya kenapa ya sebaiknya ya sambil melihat konten, melihat cerita, melihat gambaran orang lain, agar kita sendiri juga bisa menyiasati atau mengatur langkah di situasi yang mungkin tidak menguntungkan buat kita. Nah di situ. Siap. Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan menurut sampean? Ada yang belum? Itu aja sih. Sebenarnya banyak, cuman aku ngambil yang paling penting banget. Banyak sebenarnya. Kalau banyak berarti hitungannya curhat. Jadi kalau curhat saya tak dengerin. Kalau curhat kan nggak perlu dibalas. Saya nggak perlu membalas kan. Jadi saya harus menjadi pendengar yang baik. Soalnya kan kalau orang curhat itu kan sebenarnya ingin meluapkan ya, menghempaskan unek-unek pikiran gitu kan. Betul. Jadi ya anjen kalau sampai memang mau curhat ya saya dengerin. Tapi kan tadi konteksnya adalah bertanya. Iya, konteksnya bertanya apa yang penting aja itu. Betul, yang bertanya penting ya saya jawab kan seperti itu. Iya, terima kasih banyak. Ya, kalau ada kesempatan, misalnya masih ada waktu, rumah kami juga terbuka kalau sampean mau main, mau menceritakan apapun, dan itu nggak harus juga kita konten. Saya bisa memilih dan memilah mana yang bisa saya naikkan dan mana yang tidak. Nggak ada masalah kalau saya, ya kan? Nggak segala sesuatu harus diungkapkan, kecuali yang penting-penting. Nah, ini tadi kan penting, menurut saya. Iya banget. Ini juga buat semuanya juga sih biar tahu ya. Betul, sangat betul sekali. Sangat penting ini, sumpah. Ada lagi? Tahu kalau nggak urgent aku diem aja. Iya. Ada lagi kira-kira yang butuh kita bahas atau bagaimana? Cukup? Terima kasih. Cukup, alhamdulillah. Ya, sehat. Aku jujur ya, ini aku baru dengar sampean. Aku sebelumnya nggak tahu sih, aku cuman lihat kontennya Miss Yuni kan. Cuman aku pernah dengar nama sampean itu dari temen aku. Siap terus. Dari temen aku, Mas Sandro gitu kan. Ya, siap. Cuman aku nggak pernah ngedenger suara sampean, nggak pernah lihat kontennya. Nah pas aku lihat searching di YouTube gitu kan. Betul. Kontak Miss Yuni, Miss Yuni maaf. Terus yang muncul itu kan ada Mas Sandro, Miss Yuni, terus Koko Thomas ya. Aku ngambil yang Miss Yuni. Tapi munculnya sampai ya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Sangat membantu sih. Terima kasih banyak. Siap. Nggak apa-apa, yang penting sampean sudah memahami apa yang sudah sampean alami, dan benar-benar sekali lagi saya turut prihatin, dan mudah-mudahan nanti di kemudian hari ada
sesuatu yang lebih baik buat sampean. Pasti kita ambil hikmahnya di hari ini, kejadian hari ini, dan kita ikhlas menerimanya. Di kemudian hari pasti akan ada hal yang membahagiakan buat kita semuanya. Saya rasa sih seperti itu. Siap. Oke. Amin. Terima kasih doanya. Sehat selalu. Terima kasih banget. Aku sedikit lebih tenang ini. Siap. Lebih kita lost gitu. Siap. Sehat selalu. Di prepare segala sesuatunya. Salam kenal Mas Andro. Yes, monggo. Boleh disimak konten-konten saya. Masih banyak. Oke. Sehat selalu ya Mbak E semuanya. Iya. Yo. Terima kasih. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, sekali lagi ya, saya memahami dan menyadari psikis yang terjadi bagi kita. Makanya penting bagi kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kiasan kata-kata, slogan-slogan itu kalau kita yakini, maka hal itu akan terjadi di dalam diri kita. Pasal 1 ayat 1 bagi saya tidak berlaku ketika kalian mempunyai cara pandang dan cara berpikir serta memahami situasi, keadaan, dan konteks ya yang terjadi. Jadi look around, kita ngelihat sekitar dulu. Jadi jangan diambil, karena pasal 1 ayat 1 itu hanya istilah yang ingin menggampangkan, istilah yang sederhana yang dipakai, karena memang mengambil cara berpikir yang sederhana. Tapi bagi saya nggak begitu. Hidup bukan pasal 1 ayat 1. Hidup itu terserah kita, bukan terserah mereka. Ya, sekali lagi ini pondasi kuat. Jadi pelan-pelan saya tidak ingin membantah kata-katanya dia, tapi ketika itu diyakini, maka kita menjadi manusia yang pasrah. Oh, tidak begitu, itu bukan saya. Yang kedua, apes tidak ada dalam kalender. Secara kiasan kata-kata itu lebih gampang untuk memudahkan. Tetapi segala bentuk bencana, keadaan, situasi yang benar-benar membuat kita itu jadi kehilangan semuanya, itu bukan apes. Ya, itu by design. Ya. Hidup ini kita akan beruntung, kita akan terjauh dari hal-hal yang buruk. Itu semuanya punya tanda-tanda. Semuanya kuncinya dari kalimat pasal 1 ayat 1, apes tidak ada dalam kalender, itu kuncinya hanya satu: berpikir kritis yang tidak kalian miliki, sehingga kata-kata itu masuk ke dalam pikiran kalian. Selama kalian punya cara berpikir kritis, kalian mau belajar atas tanda-tanda, maka dua hal itu tidak akan muncul di otak, benak, bahkan kalian ucapkan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.